Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers. Ketemu lagi sama aku Tamara Del. Video kali ini akan membahas mengenai tragedi penerbangan yang dialami oleh Metrojet dengan nomor penerbangan 9268. Sepertinya ini adalah salah satu tragedi penerbangan dengan proses penyelidikan yang cukup panjang dan rumit. Bahkan hal-hal aneh masih menjadi pertanyaan sampai saat ini. Lantas seperti apa peristiwanya? Kita take off ke kronologi. Metrojet dengan nomor penerbangan 9268 adalah penerbangan penumpang sewaan internasional yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan Rusia yang dulunya bernama Kogle Mafia. Penerbangan 9268 ini menggunakan sebuah pesawat Airbus A321-200 yang saat itu telah mencapai usia 18 tahun dan sudah mengumpulkan lebih dari 50.000 total jam terbang. Nah, Metrojet sendiri sebenarnya merupakan maskapai bertarif rendah dengan harga yang sangat kompetitif, khusus untuk turis Rusia, Ukraina, dan juga orang-orang atau turis dari wilayah Eropa Timur. Nah, biasanya maskapai ini akan membawa turis atau orang-orang untuk berlibur menuju ke Semenanjung Sinai. Karena kondisi cuaca di sana cukup bagus sepanjang tahun, maka wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah populer untuk berlibur. Hingga kemudian di tanggal 31 Oktober 2015, Metrojet dengan nomor penerbangan 9268 terjadwal untuk terbang dengan rute Mesir menuju ke Rusia. Sebelum jam 6 pagi, pesawat Airbus A321 dan juga kedua pilotnya sudah bersiap di Bandara Sharm el-Sheikh. 217 orang penumpang kemudian naik ke dalam pesawat itu. Para penumpang juga bersiap untuk penerbangan menuju ke Saint Petersburg. Selain 217 orang penumpang, ada 7 orang kru, sehingga total ada 224 orang di pesawat Airbus tersebut. Perjalanan dari Mesir menuju ke Rusia sendiri akan ditempuh kurang lebih selama 4 jam 40 menit. Kapten penerbangan Metrojet 9268 adalah Kapten Valery Yurievich Nemov. Usianya 47 tahun, ia terkenal sebagai pilot yang berpengalaman dengan lebih dari 12.000 total jam terbang. Menemani sang kapten ada seorang first officer bernama Sergei Turkachev yang memiliki lebih dari 5.000 total jam terbang. Nah, kedua pilot ini melakukan persiapan sebelum pesawatnya lepas landas. Seperti prosedur sebelum keberangkatan yang dilakukan pada setiap penerbangan, maka kedua pilot ini melakukan tugasnya masing-masing. Saat itu first officer bertugas untuk memeriksa bagian luar pesawat, sementara kaptennya memeriksa dokumen dan juga memeriksa instrumen pesawat. Setelah first officer selesai memeriksa bagian luar pesawat, kemudian ia masuk kembali ke ruang kokpit. Kedua pilot kembali mempersiapkan upaya lepas landas. Beberapa saat kemudian, pilot dari Metrojet 9268 ini kemudian meminta izin kepada ATC Mesir untuk izin taksi. Izin diberikan. Kemudian beberapa saat setelahnya, kedua pilot kembali lagi meminta izin kepada ATC Mesir untuk izin lepas landas. Izin lepas landas diberikan oleh ATC Mesir. Kemudian pesawat itu diminta lepas landas dari runway 04R. Pada pukul 5:51 pagi waktu setempat, akhirnya pesawat Airbus itu mulai mengudara. Proses pesawat itu mengudara terlihat dan memang dilihat langsung oleh petugas ATC Mesir. Semuanya nampak normal. Jalur penerbangan Metrojet 9268 itu sendiri adalah terbang dari timur laut Sharm el-Sheikh, kemudian akan menuju ke Teluk Aqobah, melewati Siprus dan memasuki wilayah udara Rusia, hingga akhirnya nanti akan mendarat di Saint Petersburg. Sesaat setelah pesawat itu lepas landas, 20 menit kemudian, diketahui bahwa pesawat itu akan dipindahkan kontrolnya ke menara kontrol Siprus. Nah, beberapa saat setelah itu juga seorang pramugari masuk ke ruang kokpit untuk menyediakan dan menyiapkan teh bagi kedua pilot. Semuanya masih nampak normal sampai saat itu. Namun tiba-tiba, ketika pesawat itu sudah berada di ketinggian jelajah 31.000 kaki, tepat di atas Semenanjung Sinai, secara tiba-tiba saja sepertinya ada masalah yang dialami oleh penerbangan Metrojet 9268. Hal ini pertama kali dilihat oleh petugas menara kontrol Mesir. Ia yang sedang memantau penerbangan itu tiba-tiba saja dikagetkan setelah melihat pesawat itu turun dengan sangat cepat dari 31.000 kaki menuju ke 30.000 kaki. Dan sayangnya pada saat itu pesawat masih juga belum berhenti. Peristiwa itu terlihat pada pukul 6:13 pagi waktu setempat. Kemungkinan pada saat itu pilot sedang berjuang untuk mengendalikan pesawatnya yang mulai turun dengan menukik sangat tajam. Ketika pesawat terus turun, bahkan sudah mulai melewati ketinggian 29.000 kaki menuju ke ketinggian 28.000 kaki, saat itulah petugas ATC langsung mencoba untuk menghubungi penerbangan Metrojet.
Saat itu yang ditanyakan oleh petugas ATC adalah apakah penerbangan itu mengalami suatu masalah karena terlihat turun dengan sangat cepat. Namun sayangnya tidak ada respon dari pilot. Dan pada saat pesawat itu terakhir kali terlihat di radar ATC, pesawat berada di ketinggian 28.000 kaki dan secara tiba-tiba pesawat itu menghilang dari radar. Petugas ATC terus menghubungi penerbangan itu tapi pilotnya tetap tidak merespon. Diduga pada saat itulah pilot benar-benar sedang berusaha dengan sekuat tenaga untuk memulihkan penerbangannya. Lantas ada apa dengan penerbangan itu? Karena secara tiba-tiba Metrojet 9268 hilang kontak. Berita menghilangnya penerbangan Metrojet tersebar di Mesir. Sejak saat itu upaya pencarian langsung dilakukan. Beberapa saat setelah dilakukannya pencarian, ternyata ada laporan dari Angkatan Udara Mesir yang menyatakan bahwa penerbangan itu telah jatuh di semenanjung Sinai. Angkatan Udara Mesir menyebutkan mereka telah menemukan titik lokasi di mana reruntuhan pesawat jatuh. Namun pada saat tim penyelamat tiba di lokasi kecelakaan, mereka harus menelan kekecewaan karena tidak satu pun dari 224 orang yang ada di dalam pesawat itu dinyatakan selamat. Kebanyakan penumpang di dalam penerbangan Metrojet adalah orang-orang Rusia yang akan pergi berlibur. Mereka tidak pernah sampai ke rumahnya masing-masing. Tidak ada yang tersisa dari jatuhnya Metrojet 9268 selain pemandangan yang sangat menyedihkan. Saat itu terlihat kursi-kursi pesawat telah rusak, barang-barang milik penumpang telah berserakan. Awalnya tim evakuasi ini sempat mendengar teriakan, tapi ternyata pada saat mereka terus melakukan pencarian terhadap penumpang yang selamat, mereka lagi-lagi harus menelan kenyataan pahit bahwa tidak satupun orang yang selamat dari penerbangan itu. Di Saint Petersburg, informasi mengenai jatuhnya penerbangan Metrojet membuat semua penerbangan menjadi delay. Bahkan orang-orang yang berada di bandara saling bertanya-tanya apa yang sebenarnya menimpa penerbangan itu. Secara tiba-tiba Metrojet yang seharusnya sudah tiba di Rusia kini menghilang lalu dikabarkan jatuh. Jelas saat itu rakyat Rusia mencoba untuk menekan pemerintahnya agar segera memberi jawaban apa yang sebenarnya terjadi pada penerbangan itu. Karena jelas pesawat Airbus tidak mungkin secara tiba-tiba jatuh dari langit. Di lokasi jatuhnya penerbangan Metrojet 9268, tim investigasi internasional bergabung dengan tim investigasi Mesir dan juga Rusia. Di sana fokus mereka adalah untuk menemukan apa yang menjadi penyebab hingga Metrojet ditemukan telah hancur. Jelas tragedi ini menyita banyak perhatian terutama bagi dua negara yaitu Rusia dan Mesir. Bagi Rusia, banyak warga negara mereka yang ada di dalam penerbangan itu. Mereka juga ingin segera mengungkap apa yang terjadi dengan kecelakaan itu karena mereka tidak ingin keselamatan penerbangan Rusia dipertanyakan. Bagi Mesir saat itu mereka sangat ketakutan. Mereka takut wilayah udara Mesir dianggap sebagai wilayah udara yang tidak aman. Terlebih lagi, hal itu akan mengganggu industri pariwisata Mesir. Ketika tim investigasi melakukan penyelidikan, hal yang aneh muncul. Mereka melihat bahwa puing-puing pesawat itu berserakan di lokasi yang cukup jauh, sekitar 13 km. Maka dugaan awal adalah pesawat itu pecah di udara. Pada tanggal 1 November 2015, pemerintah Rusia langsung melarang terbang seluruh pesawat Airbus A321 milik Metrojet sampai penyelidikan mengenai apa yang terjadi pada penerbangan Metrojet 9268 terungkap. Saat itu juga ternyata Inggris menghentikan penerbangan dari Bandara Sharm el-Sheikh di Mesir yang menyebabkan sejumlah turis terlantar. Beberapa negara ini takut mengenai apa yang terjadi pada Metrojet 926. Selain ada beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab dari jatuhnya penerbangan itu seperti mungkin saja tangki bahan bakarnya meledak atau terjadi kerusakan mesin atau mungkin bahkan terjadi kerusakan mekanis sampai serangan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Tapi saat itu tim investigasi tidak mau menyimpulkan apa yang benar-benar terjadi karena ini masih terlalu dini menurut tim investigasi. Meskipun saat itu banyak isu dan rumor bahwa penerbangan Metrojet 9268 itu jatuh karena serangan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Saat itu banyak isu yang beredar dan mengatakan bahwa penerbangan Metrojet sebenarnya jatuh karena serangan rudal oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Tapi tim investigasi menyampingkan dulu rumor mengenai kemungkinan rudal memang membuat penerbangan itu jatuh.
Tapi ternyata ada beberapa investigator yang mencoba untuk menyelidiki, siapa tahu isu itu memang benar terjadi. Nah, ketika diselidiki oleh tim investigasi, rudal yang mungkin saja digunakan oleh kelompok tidak bertanggung jawab ini ternyata tidak mungkin sampai ke ketinggian 31.000 kaki di mana Metrojet sedang mengudara ketika itu. Kemudian beberapa saat setelahnya tersebar lagi informasi bahwa memang jatuhnya Metrojet adalah karena kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Mereka disebut-sebut adalah kelompok pemberontak di wilayah Sinai. Mereka memang sengaja menjatuhkan pesawat itu sebagai upaya balas dendam atas serangan Rusia di Suriah. Tapi kemudian pemerintah Mesir mengatakan tidak mungkin Metrojet itu jatuh karena serangan-serangan dari kelompok yang tidak bertanggung jawab. Karena saat itu ada pernyataan dari pemerintah Mesir yang menyatakan bahwa sebenarnya pesawat itu mengalami kerusakan teknis. Nah, hal ini seolah dibenarkan oleh anak dari First Officer. Karena beberapa saat sebelum pesawat mengudara, First Officer sempat menerima telepon dari sang anak dan mengatakan bahwa ada sedikit masalah dengan pesawat itu. Maka kemudian pemerintah Mesir percaya bahwa ada masalah pada pesawat Airbus A321 itu. Namun ternyata Dinas Keamanan Federal Rusia mengumumkan pada tanggal 17 November 2015 bahwa mereka yakin bahwa jatuhnya Metrojet 9268 adalah karena sebuah serangan dari kelompok yang tidak bertanggung jawab. Mereka percaya bahwa ada alat peledak yang sengaja ditaruh di dalam penerbangan itu. Alat peledak yang ditaruh itu setara dengan 1 kg TNT yang meledak dalam penerbangan. Hal itu diumumkan oleh Rusia karena mereka telah menemukan sisa bahan peledak pada puing-puing pesawat Airbus A321. Mereka mengklaim menemukan sisa bahan peledak setelah puing-puing reruntuhan dari Metrojet itu disusun. Kemudian dilakukan penyelidikan lebih jelas dan mereka akhirnya menemukan sisa bahan peledak pada bagian dari pesawat Airbus A321. Belum bisa dipastikan apakah benar kecelakaan itu disebabkan karena adanya bahan peledak di pesawat. Hingga kemudian, dua investigator utama yaitu Rusia dan Mesir akhirnya mencoba untuk mendengarkan rekaman CVR yang telah pulih. Pada rekaman CVR itu awalnya mereka tidak menemukan adanya hal yang aneh. Hingga tiba-tiba ketika ATC Mesir terdengar hendak mengalihkan penerbangan Metrojet pada ATC Cyprus, secara tiba-tiba CVR mati. Nah, matinya CVR itu terus diselidiki oleh tim investigasi. Ternyata salah seorang investigator mendengar ada sesuatu yang aneh sebelum CVR itu benar-benar mati. Nah, investigator mendengar adanya bunyi ledakan keras di dalam penerbangan. Nah, hal inilah yang akhirnya mengarahkan investigator pada kemungkinan adanya bahan peledak di dalam penerbangan. Nah, untuk lebih jelas lagi tim investigasi mencoba untuk menemukan sumber ledakannya. Dan ternyata sumber ledakan itu berasal dari bagian belakang pesawat sebelah kiri. Ketika diselidiki lebih jauh dan dicocokkan dengan reruntuhan pesawat Metrojet, tim investigasi menemukan memang adanya sebuah lubang di bagian belakang kiri pesawat. Nah, lubang ini sepertinya terbentuk karena sesuatu yang meledak di dalam penerbangan. Mereka menemukan lubang itu berada di bagian bawah sebelah kiri pesawat. Pada saat fokus para investigator tertuju pada alat peledak, ternyata intelijen Amerika Serikat memberikan informasi bahwa mereka menerima sebuah percakapan yang kemungkinan berasal dari kelompok-kelompok yang sengaja ingin menjatuhkan Metrojet 9268. Isi percakapannya terhubung dengan alat peledak, bagaimana alat peledak itu dikemas, dan juga terhubung dengan sebuah botol soda. Nah, ketika tim investigasi akhirnya menyelidiki lebih jauh lagi, ada kemungkinan bahwa ledakan itu berasal dari sebuah benda yang kecil tapi mampu merobek bagian dari pesawat Airbus. Entah bagaimana alat peledak itu dipercaya masuk ke dalam pesawat. Dugaan tim investigasi ada penumpang yang terlibat dengan kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab ini. Tapi setelah data manifest diperiksa, mereka tidak menemukan adanya bukti seseorang terhubung dengan kelompok tersebut. Maka setelah itu fokus dari tim investigasi adalah menduga jangan-jangan yang memasukkan alat peledak ke dalam penerbangan itu adalah staff ground crew. Karena mereka adalah orang-orang yang bisa masuk dengan bebas atau lebih bebas daripada para penumpang menuju ke dalam pesawat. Nah, tapi bagaimana cara dari peledak itu masuk? Tim investigasi internasional kemudian mengungkap kemungkinan ada salah seorang staff ground crew yang terlibat dengan kelompok tersebut. Nah, setelah diselidiki ada salah satu staff yang memang memiliki saudara yang terhubung dengan kelompok tersebut. Kemungkinan ia masuk ke dalam pesawat
dan ia terbebas dari pemeriksaan keamanan karena yang ia bawa adalah sebuah botol soda. Botol soda itu jelas tidak diperiksa lagi karena dianggap bukan sesuatu yang berbahaya. Padahal isinya adalah alat peledak menurut tim investigasi. Tapi lagi-lagi pemerintah Mesir menyatakan tidak ada staf yang terhubung dengan kelompok-kelompok tersebut. Informasi dari Rusia dan juga Mesir sepertinya saling bertolak belakang. Tapi banyak investigator yang kemudian percaya bahwa memang salah seorang staf ground crew lah yang akhirnya bisa masuk ke dalam pesawat karena tim investigasi jelas menemukan sebuah lubang yang seolah-olah terbentuk karena adanya sebuah ledakan dari arah bawah sebelah kiri pesawat. Dan tempat itu adalah tempat di mana barang-barang atau kargo ditempatkan di pesawat Airbus A321. Meskipun pemerintah Mesir menyangkal bahwa jatuhnya Metrojet 9268 itu disebabkan karena serangan kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab, tapi Presiden Mesir di awal tahun 2016 menyatakan bahwa jatuhnya Metrojet disebabkan karena serangan dari kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab. Maka kemudian sebelum laporan resmi mengenai bencana Metrojet dipublikasikan, Otoritas Keselamatan Udara menyerukan pemeriksaan keamanan dan bagi staf bandara untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana serupa lagi. Nah, negara-negara yang tergabung dalam tim investigasi internasional ini menerapkan agar semua staf di bandara negara masing-masing lebih memperketat lagi aturan keamanan di bandara negara masing-masing. Pada akhirnya di tahun 2016, maskapai Metrojet mengajukan pilot akibat pengeboman penerbangan 9268. Nah, karena adanya tragedi penerbangan Metrojet itu, situasi keamanan Mesir terus menurun. Dan selain itu adanya penurunan jumlah penumpang menuju ke Mesir. Sampai saat ini tidak ada yang tahu secara pasti apakah memang benar ada alat peledak di dalam penerbangan Metrojet 9268 atau mungkin ada penyebab lain. Tapi jelas beberapa negara adik kuasa percaya bahwa kelompok-kelompok tidak bertanggung jawab inilah yang akhirnya menjatuhkan Metrojet 9268. Meskipun pemerintah Mesir terus mengatakan bahwa jatuhnya penerbangan Metrojet adalah karena kerusakan mekanis. Namun tim investigasi internasional bisa membuktikan bahwa jatuhnya Metrojet 9268 bukan karena kerusakan mekanis karena mereka telah melakukan wawancara dan mereka telah meminta keterangan dari staf maintenance maskapai. Nah, Delvers, itulah informasi mengenai Metrojet 9268. Kalau kalian mau menambahkan informasi mengenai jatuhnya Metrojet 9268, kalian boleh banget tulis di kolom komentar. Dan bagaimana menurut pendapat kalian? Apa sih sebenarnya yang membuat penerbangan itu jatuh hingga kemudian kelompok-kelompok bertanggung jawab disebut-sebut telah berperan dalam jatuhnya penerbangan itu? Terima kasih kalian sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, di like, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.